Salam dan bahagia, perkenalkan kami kelompok 2 dari kelas 5A2 akan menjelaskan tentang elemen dan struktur teori akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Ainul Yakin, NIM 2019 017 045. Yang kedua ada Nur Dayanti, NIM 2019 017 062. Dan Florida Advenianong, NIM 2019 017 064. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, pemikiran mengenai teori. Yang pertama, jenis struktur teoritis. Unsur-unsur yang terkandung dalam teori adalah konsep, dalil, dan hipotesis yang saling berhubungan dalam suatu struktur sistematis yang memungkinkan diberikannya penjelasan dan prediksi. Hubungan yang sistematis dari hipotesis yang saling berhubungan ini diperoleh melalui formalisasi suatu teori, yaitu dengan menggunakan sebuah sistem bahasa formal yang telah diaksiomasi dan diartikan dengan tepat. Tingkatan formalisasi dari suatu teori menghasilkan 6 jenis utama struktur teoritis. Yang pertama, teori deduktif lengkap. Memiliki sebuah struktur formal yang lengkap dengan aksioma-aksioma yang telah dijelaskan secara penuh dan seluruh langkah-langkah dalam perluasan deduktifnya dinyatakan dengan lengkap. Yang kedua, pra-pengandaian sistematis. Berisi formula-formula yang mengandaikan sebelumnya suatu isi teori lengkap atau lengkap sebagian. Yang ketiga, teori kuasi-deduktif. Merupakan teori dengan deduktif kuasi atau seolah-olah karena menggunakan logika induktif, penggunaan proses deduktif yang tidak lengkap. Yang keempat ada percobaan teoritis, adalah sistem-sistem yang dapat tanpa modifikasi yang signifikan pada konsep atau manipulasi dapat dibuat paling tidak sebagian menjadi sebuah struktur formal. Yang kelima, teori yang saling berhubungan, merupakan teori yang hukum-hukum komponennya bekerja dalam jaringan hubungan sehingga membentuk suatu pola yang dapat diidentifikasi. Yang keenam, teori hierarki. Teori di mana hukum-hukum komponennya disajikan sebagai deduksi-deduksi dari satu kumpulan kecil prinsip-prinsip dasar. Yang kedua ada fungsi dan struktur teori. John Harvard dan Seth Jagdish mengklasifikasikan fungsi menjadi 4 kategori. Yang pertama, fungsi deskriptif, mencakup penggunaan gagasan atau konsep dan hubungan yang mereka miliki untuk memberikan penjelasan atas fenomena dan kekuatan-kekuatan yang mendasarinya. Yang kedua ada fungsi pembatasan, mencakup pemilihan suatu kumpulan peristiwa yang harus dijelaskan dan memberikan suatu arti atau abstraksi yang diformulasikan dari tahap deskriptif tertentu. Yang ketiga ada fungsi generatif, kemampuan untuk menghasilkan suatu hipotesis yang dapat diuji. Yang keempat ada fungsi integratif, yaitu kemampuan untuk menyajikan secara koheren dan konsisten integrasi dari berbagai konsep dan hubungan dalam suatu teori. Selanjutnya, evaluasi teori. SC. memilih 24 kriteria evaluasi yang paling relevan yang disusun dengan urutan dari yang paling penting, yaitu dapat diverifikasi, dapat diprediksi, konsisten, andal, akurat, umum, utilitas, kemampuan untuk diterjemahkan, kelangsungan, ketahanan, penting, multi penerapan, memiliki suatu arti, dapat dikendalikan, sinergi, pengenalan, kepopuleran, kemanjuran, densitas, kehematan, dapat distandarkan, kesederhanaan, stabilitas, dan keseiringan. 4. Teori umum versus teori menengah tentang akuntansi. Suatu teori didefinisikan sebagai suatu gagasan atau konsep, definisi, dan usulan yang saling bergantung satu sama lain, yang menyajikan suatu pandangan yang matematis dari satu fenomena dan menyatakan hubungan-hubungan yang ada di antara berbagai variabel dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut. Teori menengah didefinisikan Robert Merton sebagai teori yang berada di antara hipotesis minor namun sangat banyak dikembangkan selama riset dari hari ke hari dan usaha-usaha sistematis yang lengkap
untuk mengembangkan suatu teori yang menyatukan. Teori akuntansi menengah diakibatkan oleh adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam cara peneliti mengartikan baik pengguna dari data akuntansi maupun lingkungan di mana para pengguna dan pembuat data akuntansi seharusnya bertingkah laku. Selanjutnya, pemikiran mengenai konsep. Yang pertama, hakikat dan pentingnya konsep. Konsep secara fundamental atau mendasar adalah suatu yang penting, baik dalam akuntansi maupun dalam ilmu-ilmu yang lain. Konsep adalah unit-unit utama dari suatu teori, dan pembuatan teori baik mengandung arti pembentukan konsep yang baik. Jenis-jenis konsep meliputi yang pertama, konsep observasional adalah konsep yang memiliki karakteristik objek tertentu yang dapat diobservasi secara langsung. Yang kedua, konsep teoritas adalah konsep yang memainkan peranan khusus dan terkandung dalam suatu teori tertentu. Yang ketiga, konsep disposisi atau sikap atau kecenderungan sikap mengacu kepada suatu kecenderungan untuk menunjukkan reaksi-reaksi yang spesifik menurut kondisi-kondisi tertentu yang dapat ditetapkan. 2. Validasi konsep. Validasi dari suatu konsep pada kenyataannya penting untuk penerimaannya sebagai suatu konsep yang bermanfaat yang dapat dimasukkan ke dalam suatu teori tertentu. Jenis-jenis validitas yaitu sebagai berikut. Validitas observasional, tingkat sampai di mana suatu konsep dapat disederhanakan oleh observasi. Yang kedua, validitas isi, tingkat sampai di mana suatu operasionalisasi mencerminkan konsep yang hendak dibuat generalisasinya. Yang ketiga, validitas yang berhubungan dengan kriteria, yaitu tingkat di mana konsep yang sedang dinilai memungkinkan seseorang untuk meramalkan nilai dari beberapa konsep lain yang membentuk kriteria. Selanjutnya, validitas gagasan, yaitu sampai sejauh mana operasional mengukur konsep yang seharusnya ia ukur. Selanjutnya, validitas sistematik, tingkat sampai di mana suatu konsep memungkinkan adanya integrasi dari konsep-konsep sebelumnya, tidak saling berhubungan dan atau pembuatan dan suatu sistem konseptual yang baru. Selanjutnya, validitas semantik, tingkat sampai di mana suatu konsep memiliki penggunaan semantik yang berseragam. Yang selanjutnya, validitas pengendalian, tingkat sampai di mana suatu konsep dapat dimanipulasi dan mampu mempengaruhi variabel-variabel yang lain yang berpengaruh. Yang selanjutnya, yang ke-C, menangani hipotesis. Yang pertama, dari dalil ke hipotesis. Dalil dalam suatu teori menetapkan hubungan antara konsep-konsep dalam teori tersebut. Dalil dapat menjadi hipotesis jika mereka mengacu kepada fakta-fakta yang tidak berpengalaman dan pada waktu yang bersamaan dengan pembaharuan berdasarkan atas pengetahuan yang baru diperoleh. Kemudian yang kedua, konfirmasi atas hipotesis. Konfirmasi adalah sampai sejauh mana hipotesis mampu menunjukkan kebenaran secara empiris, yaitu menggambarkan dunia nyata secara akurat. Pembuktian kesalahan adalah sampai sejauh mana suatu hipotesis mampu menunjukkan bahwa ia secara empiris tidak benar, yaitu gagal untuk menggambarkan dunia nyata dengan akurat. Hipotesis yang aslinya didasarkan atas teori yang semata-mata dapat dikonfirmasikan, semata-mata dapat disanggah, atau keduanya. Yang ketiga, hakikat dari penjelasan. Penjelasan adalah langkah vital dari seluruh jenis pertanyaan ilmiah, atau dengan makna luas prosedur atau struktur umum apapun yang memiliki maksud untuk menyajikan bagaimana suatu fenomena dapat dijelaskan secara ilmiah. Yang keempat, hakikat dari prediksi. Prediksi adalah berarti proses pembuatan deduksi dari peristiwa yang diketahui, peristiwa yang tidak diketahui dalam sebuah sistem yang sistematis secara konseptual. Sedangkan prediksi ilmiah adalah prediksi yang dipandu oleh aturan-aturan ilmiah. Prediksi dapat dilakukan dengan teknik-teknik eksplorasi yang memprediksi suatu variabel atas dasar variabel itu sendiri, atau teknik-teknik asosiatif yang memprediksi suatu variabel atas dasar dari variabel lain. Yang kedua, konteks penemuan. Secara umum,
Ada 4 prosedur yang digunakan untuk menghasilkan atau menemukan generalisasi. Yang ke A, mimpi adalah salah satu prosedur penemuan yang memiliki secara penting dalam penemuan ilmiah. Yang ke B, secara penguraian prosedur penemuan yang dirasakan secara langsung oleh peneliti. Yang ke C, pendekatan deduktif adalah prosedur penemuan lainnya yang dimulai dengan dalil-dalil dasar dan dilanjutkan untuk menghasilkan kesimpulan logis atas subjek yang dipermasalahkan. Yang ke D, pendekatan induktif dimulai dengan observasi-observasi serta pengukuran, selanjutnya bergerak ke arah generalisasi kesimpulan.